Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Anda mengikuti Warta Berita Daerah Produksi RRI untuk edisi penyiaran di hari Sabtu 29 Juli 2023 dengan sari berita. Penjabat Bupati Lembata minta ASN jaga netralitas pemilu. Polres Ngada serahkan 2 tersangka kasus TPPO ke Kejari Ngada. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Penjabat Bupati Lembata Mateo Stan meminta ASN di Lembata untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024 mendatang. Laporan Lady Badin. Penjabat Bupati Lembata Mateo Stan menghimbau seluruh ASN yang berada di lingkup Pemkab Lembata untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Hal itu disampaikan penjabat Bupati Lembata mengingat semakin dekatnya pesta demokrasi dan ASN diharapkan bisa menjaga netralitas ASN di pemilu mendatang sehingga bisa berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, aman dan damai. Sehingga apa yang merupakan tanggung jawab mereka kita lakukan dan tidak sesuatu yang tidak baik dalam politik perilaku sebagai Mateo Stan juga mengungkapkan saat ini pihaknya akan membuat kebijakan dan juga himbauan untuk diteruskan ke setiap OPD dan ke seluruh kecamatan dan desa di Lembata agar diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Lembata termasuk aparat perangkat desa. Kalau ada ASN yang terindikasi akan lakukan komunikasi dan dengan ini tentu mendapat rekomendasi kepada Bawaslu kita akan bagaimana kita kesalahannya dan memang ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah Bawaslu dengan dalam rangka bagaimana memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Pejabat Bupati Lembata juga menegaskan bila terdapat oknum ASN yang terindikasi terlibat politik praktis, pihaknya akan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RRI ND Lady Badin melaporkan. 2 kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO yang terjadi pada tahun 2015 dan barang bukti diserahkan Polres Ngada kepada Kejaksaan Negeri Ngada. Selengkapnya Ferry Soe melaporkan. Kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO yang ditangani oleh Polres Ngada, wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur sejak Agustus 2018 atau kurang lebih 6 tahun lalu akhirnya menemui titik terang. Kasus tersebut kini memasuki tahap 2 yang mana Polres Ngada pada Rabu 26 Juli 2023 menyerahkan 2 tersangka dan barang bukti ke Kejari Ngada. Kedua tersangka saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara, Rutan, Bajawa. 2 tersangka itu berinisial SM, 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga desa Waikoka, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, dan RE, 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, mantan anggota DPRD Ende, warga Kelurahan Onekore, Kabupaten Ende. Sementara korban berinisial SM, jenis kelamin perempuan, warga desa Waikoka, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo. Kapolres Ngada AKBP Patmo Arianto SIK menjelaskan, kasus TPPO ini terjadi pada 2015 di mana korban saat itu masih di bawah umur. Namun Polres Ngada baru menerima laporan pada Agustus 2018 oleh kelompok kerja menentang perdagangan manusia atau Pokja MPM. Polres Ngada baru mulai fokus menangani kasus ini pada tahun 2020 dengan alasan pada 2018 saat kasus itu bergulir di Polda Ngada sedang berproses pembentukan Polres Nagekeo yang sebelumnya masuk wilayah hukum Polres Ngada. AKBP Patmo Arianto menjelaskan peran dari kedua tersangka dalam kasus ini berbeda-beda, SM sebagai perekrut, sementara RE sebagai penampung sekaligus pengirim. Korban sempat ditampung di Ende sebelum diberangkatkan ke Jakarta.
pada 2015 lalu. Kemudian terkait dengan kasus ini, tindak pidana perdagangan orang, jadi pasal yang disangkakan, pasal yang dikenakan kepada kedua orang tersangka tersebut, kami sangkakan, kami lakukan dengan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, dan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, di mana setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Menariknya, meski proses kasus ini hingga penyerahan tersangka memakan waktu yang sangat lama, Polres Ngada tidak menemukan adanya keterlibatan dua tersangka SM dan RE dalam sindikat perdagangan orang. Dari pendalaman yang dilakukan, mereka masih dalam individu, belum adanya jaringan. Tersangka disangkakan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang junto pasal 55 ayat 1 KUHP. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur menyoroti polemik penolakan pasien darurat yang membutuhkan pertolongan menggunakan surat keterangan tidak mampu hingga saat ini masih terus berlanjut. Laporan Veranda Garus. Kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur Daris Bradatan kepada RRI menjelaskan hingga saat ini pihaknya terus menerima keluhan terkait penolakan pasien yang menggunakan surat keterangan tidak mampu. Pada keadaan seperti sekarang, tidak semua masyarakat mampu untuk membayar biaya yang seharusnya, maka dari itu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat yang kurang mampu adalah dengan jaminan sosial. Namun di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, tidak semua pemerintah daerah menyiapkan dana talangan di APBD bagi warga yang tidak mampu. Kalau sebelumnya tahun lalu pemerintah provinsi itu ada menyiapkan dana talangan itu. Manakala ada pasien atau masyarakat datang tanpa jaminan BPJS, dia datang dengan SKTM dari kelurahan atau dari desa. Tetapi tahun ini dana talangan itu sudah dihapus, sudah ditiadakan di APBD, sehingga otomatis mereka yang menggunakan SKTM saja dari desa atau kelurahan itu akan diterima sebagai pasien umum jika tidak punya BPJS ya. Dia melanjutkan tentunya hal ini akan menimbulkan berbagai masalah di tengah-tengah masyarakat yang sangat membutuhkan pertolongan medis sebab pasien pengguna jaminan sosial berada pada kondisi kesehatan yang tidak menentu. Di satu sisi, rumah sakit juga harus mentaati peraturan administrasi yang ada sesuai dengan prosedur resmi rumah sakit, di mana rumah sakit berhak menolak pasien pemegang surat keterangan tidak mampu yang menginginkan perawatan medis yang gratis. Surat keterangan tidak mampu ini memang diatur sebelumnya, tetapi pemerintah daerah menyiapkan dana talangan atau dana pengaman bagi warga miskin di APBD-nya. Tapi sekarang ini banyak pemerintah daerah yang sudah menghilangkan anggaran itu. Nah, sementara UHC ya, Universal Health Coverage atau cakupan pelayanan jaminan kesehatan nasional untuk warga kita ini, ya sebagian kabupaten mungkin sudah 100% dijamin BPJS, tapi sebagian lain belum sampai. Masih ada celah yang tidak dijamin oleh negara dan juga tidak mereka bayar secara mandiri karena alasan tidak mampu. Daris menambahkan berdasarkan peraturan Menteri Sosial nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, dia meminta agar Dinas Sosial Kabupaten Kota mendata warga desa atau kelurahan yang tidak mampu agar melalui musyawarah desa, para warga ini bisa diusulkan ke Dinas Sosial, lalu diverifikasi dan divalidasi untuk disampaikan ke Menteri Sosial dan ditetapkan sebagai data terpadu kesejahteraan sosial. RRI ND, Veranda Garus. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Dinas Kelautan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah Kabupaten ND, Ngada dan Nagekeo menargetkan tahun ini di atas 50-an kapal di wilayah pesisir utara dan selatan di ND sudah memiliki surat tanda daftar kapal perikanan TDKP. Laporan Suimam.
Kepala Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo, Marianus Unbudi Kobosu kepada RRI, Jumat 28 Juli 2023 mengatakan, dari data yang ada, kapal-kapal nelayan yang memakai mesin di wilayah pesisir selatan dan utara di Kabupaten Ende, sebagian besar belum memiliki TDKP, padahal dokumen surat-surat tersebut wajib dimiliki setiap pemilik kapal. Dijelaskan, sebagai perpanjangan tangan nelayan, tahun ini bagi pemilik kapal yang belum memiliki TDKP, pihaknya akan membantu mengurusnya agar kapal-kapal yang ada bisa memiliki surat-surat tersebut. Targetnya sebenarnya untuk di Aruba sama ini sekitar di atas 50, karena kita berharap dari Pulau Ende juga yang belum ada itu turun, yang belum punya pas kecil ataupun TDKP harus turun juga ke sini, sama juga ke arah Nangga Panda, Nangga Roro, kalau ada tidak apa-apa. Itu sudah beberapa nelayan datang ke sini, cuma mungkin kita harus pendekatan lagi, karena mereka datang sini habis koordinasi, konsultasi segala macam, mereka bilang mau datang ternyata tidak muncul lagi sampai sekarang. Ia melanjutkan yang belum memiliki TDKP disebabkan kurangnya kesadaran dari pemilik kapal selama ini untuk datang melapor ke dinas mengurus kelengkapan surat-surat dimaksud. Cuma yang jadi masalah itu adalah banyak juga yang beli kapal baru atau mereka bangun baru atau ada bantuan tadi, minta maaf dari dinas perikanan kabupatennya, ada dinas sosialnya dari kementerian tidak melapor. Ditambahkan Budi Kobosu, nelayan yang memiliki kapal wajib mendaftarkan kapalnya baik yang baru maupun yang lama karena TDKP sangat penting untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Musibah kembali terjadi, pohon tumbang menimpa rumah warga Desa Sukoria Selatan, Kecamatan Dona Timur, Kabupaten Ende dan menelan korban patah tulang. Laporan Rovinus Sulang. Kepala Desa Sukoria Selatan Albert Wanda kepada RRI mengatakan kronologi kejadian pohon tumbang terjadi pada hari Rabu 26 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 WITA di Dusun Kopoone, wilayah Desa Sukoria Selatan, Kecamatan Dona Timur, Kabupaten Ende. Kejadian tersebut mengakibatkan seluruh bangunan rumah semi permanen hancur total dan juga menelan korban salah seorang nenek berinisial MV usia 83 tahun mengalami patah tulang kaki dan kedua tangan. Kades Sukoria Selatan menjelaskan saat kejadian cuaca di wilayah Kecamatan Dona Timur dan di Desa Sukoria Selatan khususnya dalam suasana cuaca cerah dan tidak ada hujan maupun angin. Kades Albert mengatakan atas kejadian tersebut, selaku pimpinan wilayah dirinya mencoba menghubungi dan melakukan evakuasi korban ke Puskesmas Roga. Ternyata di Puskesmas Roga tidak bisa melakukan tindakan karena kondisi korban sangat parah, kedua tulang kaki dan tangan patah. Selanjutnya, petugas kesehatan memberikan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Sebagai kepala desa, artinya paling tidak kita mengharapkan dari pihak pemerintah daerah, dalam hal ini dinas terkait yang berkaitan dengan penanganan bencana ini, kita harapkan mungkin kalau bisa dalam waktu dekat ini bisa memberikan bantuan baik dalam bentuk sembako maupun dalam bentuk ini bantuan perumahan. Karena sebagian besarnya untuk pasiennya juga sekarang ini memang sudah tangani, tapi karena memang kondisi nama tua ini sudah tua, memang keluarganya selama ini berpikir bahwa kalau bisa biar sudah ada, nanti mungkin yang kita perlu perhatikan itu adalah mungkin semacam bantuan sembako, obat-obatan, itu yang kita harap. Kades Albert mengatakan setelah tiba di RSUD Ende dan bermalam pada hari Kamis, pihak rumah sakit menyarankan kepada keluarga untuk rujuk ke rumah sakit di Surabaya karena dokter spesialis untuk tulang belum ada di RSUD Ende. Selanjutnya, Kades Albert mencoba membangun komunikasi dengan pihak keluarga, ternyata pihak keluarga tidak menyetujui dan korban akhirnya kembali ke kampung. Terkait kejadian menimpa warga, Kepala Desa Sukoria Selatan selain mengurus korban juga berkomunikasi dengan instansi teknis BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Ende untuk memberikan bantuan kepada korban. Namun dengan catatan Kepala Desa diminta membuat laporan resmi ditujukan kepada Bupati, tembusan Dinas Sosial, BPBD, Dinas Perumahan, dan DPRD Kabupaten Ende. Kades Sukoria Selatan mengharapkan pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Teknis untuk penanganan bencana diharapkan dalam waktu dekat bisa memberikan bantuan baik dalam bentuk sembako maupun bahan bangunan karena kondisi rumah korban saat ini hancur total. Sementara untuk korban saat ini diharapkan bantuan berupa sembako dan obat-obatan. RRI Ender Finus Fula melaporkan.
Mengangkat tema lampau, kini dan nanti, Labuan Bajo Maritim Festival yang digelar mulai 27 hingga 29 Juli 2023 diikuti puluhan komunitas dan UMKM. Laporan Rosa Dalima. Ini kekuatan yang sudah diketahui oleh masyarakat global bahwa Labuan Bajo menyimpan surga bagi wisatawan, khususnya wisata bahari. Bertempat di pantai pada Permai Labuan Bajo, Festival Maritim 2023 dibuka oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Vincentius Jamadu. Dalam sambutannya, Vincent kemukakan keunggulan dari wisata Labuan Bajo sebagai wisata bahari menjadi latar belakang hadirnya Festival Maritim. Festival ini dikurasi langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama tim independen dan masuk dalam karisma event Nusantara. Menurut Vincent, mengangkat tema lampau, kini dan nanti menunjukkan refleksi sejarah dan budaya yang menjadi latar belakang penting dalam pembentukan identitas Labuan Bajo. Hal tersebut dapat menjadi keunikan khusus di sektor pariwisata sehingga dapat dipromosikan ke masyarakat Indonesia dan luar negeri. Kita berkumpul di sini dalam rangka untuk ikut bersama-sama menyaksikan event yang sudah dikurasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama tim independen masuk dalam karisma event Nusantara dengan judul atau nama kegiatan Labuan Bajo Maritime Festival dengan tema lampau, kini dan nanti. Jadi kita ketahui bersama bahwa salah satu kekuatan dari Labuan Bajo ini adalah wisata bahari. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita berusaha untuk membuat event-event yang ada hubungan, ada kaitannya dengan bahari. Vincent berharap festival ini dapat memperkenalkan wisata bahari Labuan Bajo, mengenalkan UMKM dan budaya Manggarai Barat, serta menumbuhkan ekonomi masyarakat. Labuan Bajo Maritim Festival diisi dengan berbagai penampilan, salah satu diantaranya pertunjukan Sasando dan The Spirit of Change. Dari SP Labuan Bajo, Rosa Dalima melaporkan. Sekian warta berita pagi hari ini. Mewakili rekan yang bertugas, saya Femi Ora. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.